Salam komunikasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Puspa Alamia dengan nomor induk mahasiswa 250501010063. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat dengan judul Konsep Dasar Komunikasi, Pesan Nonverbal, dan Efektivitas dalam Proses Komunikasi. Makalah ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Pengantar Komunikasi Digital dengan dosen pengampu Ibu Rosana, SS, MIKOM, AMIPR, CPS. Sebelum ke pembahasan materi, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah terlebih dahulu. Rumusan masalahnya yang pertama, apa pengertian komunikasi beserta contohnya? Yang kedua, apa pengertian pesan nonverbal, fungsi, dan bagaimana pengaruh dalam pembelajaran jarak jauh? Yang ketiga atau yang terakhir, apa yang dimaksud komunikasi yang efektif, kapan diperlukan, serta apa tantangannya. Setelah rumusan masalah, saya akan menjelaskan tentang tujuan makalah. Tujuan makalahnya itu menjelaskan definisi komunikasi beserta contohnya, menguraikan pengertian fungsi, serta penerapan dan pengaruh pesan nonverbal dalam pelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang terakhir, menganalisis konsep komunikasi efektif serta hambatannya. Manfaat makalah yaitu diharapkan dapat menambah wawasan dan literasi mengenai konsep dasar komunikasi, khususnya dalam memahami hubungan antara pesan verbal dan nonverbal, meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam pembelajaran jarak jauh, serta sebagai sarana untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dalam memenuhi masalah komunikasi dan hambatannya. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu pengertian komunikasi. Komunikasi secara etimologi, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus yang bersumber dari kata communis yang bermakna berbagi atau menjadi milik bersama. Secara terminologis, komunikasi adalah penyampaian atau transmisi pesan atau message dari pengirim pesan atau sender kepada penerima atau receiver dengan cara yang dapat dimengerti. Proses ini bertujuan untuk mewujudkan pembagian makna bersama. Menurut Harold Laswell, tahun 1948 mendefinisikan komunikasi sebagai proses satu arah dengan ungkapan klasik seperti siapa, mengatakan apa, melalui dari saluran apa, kepada siapa, dan dengan pengaruh apa. Nah, model ini menekankan pada proses satu arah dan efek yang dapat ditimbulkan terhadap penerima pesan. Di dalam aspek kehidupan, kita pasti sering melihat contoh-contoh komunikasi yang sering kita temui, seperti ketika seseorang tersenyum kepada kita, atau ketika seorang guru sedang menjelaskan suatu materi kepada muridnya dan murid mendengarkan dengan seksama. Itu adalah salah satu contoh komunikasi yang sederhana yang sering kita lihat. Tuh. Setelah menjelaskan apa itu komunikasi beserta contohnya, pembahasan selanjutnya yaitu pengertian pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan semua peristiwa komunikasi di luar dari kata-kata yang terucap atau tertulis. Pesan ini meliputi kinesik atau gerakan tubuh, cara berbicara, jarak, serta penampilan.
Meskipun secara teoritis dapat dipisahkan antara pesan verbal dan pesan nonverbal, tetapi dalam kenyataannya komunikasi verbal dengan nonverbal saling terikat satu sama lain. Selanjutnya, fungsi pesan nonverbal. Fungsi pesan nonverbal memiliki peran penting dalam memperjelas makna komunikasi. Secara umum, pesan nonverbal memiliki 5 fungsi utama yang bisa mempengaruhi efektivitas dalam komunikasi. Pertama, repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan atau sebuah pesan yang sudah dilakukan secara verbal. Yang kedua, pesan nonverbal yang dapat bertindak sebagai substitusi yang menggantikan lambang-lambang sepenuhnya, seperti menganggukkan kepala sebagai persetujuan. Yang ketiga, memiliki fungsi kontradiksi, di mana pesan nonverbal menolak atau memiliki arti yang berlawanan dengan pesan verbal, seperti ketika seseorang memuji tetapi disertai ekspresi meremehkan yang dapat mengubah makna dari pujian. Keempat, berperan untuk melengkapi dan memperkaya makna pesan verbal. Terakhir, fungsi aksentuasi digunakan untuk menegaskan atau menggarisbawahi pesan verbal. Misalnya memukul meja saat mengungkapkan kejengkelan untuk memberikan penekanan emosi. Pengaruh dan penerapan pesan nonverbal dalam pelajaran jarak jauh. Pengaruh nonverbal dalam pelajaran jarak jauh atau PJJ memegang peran penting. Pesan nonverbal bisa memperjelas makna dalam ruang lingkup kuliah online. Hal ini bisa meminimalisir kesalahpahaman mahasiswa atau mahasiswi yang sedang mempelajari suatu materi, seperti postur peserta didik yang tidak berubah atau pasif dapat dianggap sebagai ketidakpedulian terhadap materi. Selain itu, pesan atau nada dan intonasi suara memiliki peranan penting, karena satu pesan verbal yang sama dapat memiliki arti berbeda jika diucapkan dengan cara berbeda pula. Pesan nonverbal yang baik dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah dengan melibatkan ekspresi wajah yang antusias untuk menunjukkan minat, penampilan yang rapi untuk membangun citra diri yang positif, serta melakukan diskusi agar terjalinnya komunikasi dua arah. Komunikasi efektif dan baik. Komunikasi yang efektif dan baik adalah komunikasi dengan pendekatan kepada pemahaman yang sama. Proses kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan sangat jelas menghasilkan keberhasilan sang penerima pesan atau receiver menafsirkan pesan dengan benar sesuai dengan maksud dari komunikator atau pemberi pesan. Komunikasi yang baik dan efektif biasanya menciptakan suasana aktif, kondusif, dan memiliki komunikasi dua arah. Kapan dan mengapa memerlukan komunikasi? Sebetulnya, hampir setiap aspek kehidupan memerlukan komunikasi, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan tak pernah lepas dengan komunikasi. Komunikasi adalah salah satu aspek kehidupan untuk menunjang keberlangsungan kehidupan, menyampaikan emosi atau perasaan, serta sebagai instrumen untuk mencapainya tujuan pribadi maupun pekerjaan. Oleh karena itu, mengapa komunikasi sangat penting dalam aspek kehidupan? Jadi, dalam aspek kehidupan ini, kapannya tuh hampir setiap hari, karena setiap hari kita berkomunikasi, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan teman kerja. Jadi, hambatan komunikasi yang efektif.
Tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang efektif seringkali bermula dari adanya perbedaan latar belakang atau gap of experience yang menciptakan hambatan signifikan berupa perbedaan interpretasi kata serta reaksi emosional yang berbeda. Semakin besar perbedaan kerangka referensi antara pengirim dan penerima, baik dari segi pendidikan, budaya, maupun pengetahuan, maka proses komunikasi akan semakin sulit dilakukan karena kurangnya kesamaan pemahaman. Selain itu, hambatan bahasa dan penyampaian juga kerap terjadi, mulai dari penggunaan tata bahasa yang salah, kata-kata yang menghasut, pemakaian jargon teknis yang sulit dimengerti, hingga inkonsisten antara kata-kata verbal dengan bahasa tubuh. Dari makalah yang telah saya jelaskan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia sebagai makhluk sosial yang dapat diartikan untuk mencapai pemahaman yang sama. Komunikasi bukan hanya tentang pesan verbal, tetapi pesan non-verbal yang tidak kalah penting untuk memperjelas suatu maksud yang dilakukan oleh komunikator atau penerima pesan. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pesan non-verbal memiliki peran penting seperti intonasi suara atau ekspresi wajah menjadi krusial untuk meminimalisir kesalahpahaman akibat keterbatasan interaksi fisik. Penggunaan bahasa tubuh yang tepat dapat membangun citra positif dan memastikan materi pembelajaran diterima dengan baik. Komunikasi dikatakan efektif dan baik apabila terjadi kesamaan pemahaman dan penerimaan pesan yang akurat antara komunikator dan komunikan. Meskipun komunikasi sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup atau ekspresi emosi dan pencapaian tujuan instrumental, pelaksanaannya seringkali menghadapi tantangan. Hambatan terbesar meliputi perbedaan latar belakang seperti pendidikan, budaya, serta gangguan bahasa dan teknis yang mendistorsi pesan. Oleh sebab itu, memahami hambatan ini sangat penting untuk menciptakan komunikasi dua arah yang kondusif. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dalam presentasi terdapat kesalahan.